Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sukses selalu buat kita semua. Ini bongkahan yang mengandung emas. Jadi ini tentang bongkahan yang mengandung emas ya, sahabatku semua. Biasanya kita mencari emas. Jadi setiap di daerah masing-masing ya, sahabat. Setiap di daerah-daerah tertentu, setiap di wilayah yang berpotensi emas ya, sahabat. Itu masing-masing biasanya ada mempunyai ciri khas tertentu tentang bongkahan mengandung emas. Ini kita pernah jumpa dengan sahabat kita di Maluku ya, daerah Maluku. Jadi mereka juga pernah ciri-ciri bongkahan mengandung emasnya seperti ini ya, sahabat. Di daerah Maluku. Namun bukan berarti ini di daerah Maluku ya, sahabat. Ini kita tetap dapat di daerah Sumatera ya. Sumatera. Jadi ini kandungan emas yang seperti ini menurut mereka ya di sana. Itu kalau memang benar bagus inti ya, dalam sekarung bisa menjadi 1 on ya, 1 on emas, 1 on emas ya. Hanya dalam sekarung kecil ya. Bisa mencapai 1 on emas ya, bukan 1 gram, 1 on. Jadi setiap di daerah-daerah masing-masing, sahabat, itu ada ciri khas masing-masing juga. Lagi dia di daerah berpotensi emas ya, sahabat. Ini kalau kita lihat ini berupa emas serbu ini, sahabat. Bongkahan ini pernah kita dapatkan di satu wilayah ya, yang memang potensi emasnya berupa emas serbu. Namun emas tersebut sangat banyak berserak ya, sahabat ya. Apabila kita korek ya tanahnya ataupun kita kelola seperti yang biasa kita lakukan ya, dengan cara pencarian emas yang sering anak sumur lakukan ya. Di sana potensi emasnya luar biasa ya, sahabat. Jadi diantaranya itu kita juga memanfaatkan bongkahan mengandung emas seperti ini, sahabat. Namun kita juga kurang paham ya. Ada kemarin pertanyaan bagaimana cara pengolahan tentang di bongkahan mengandung emas ya. Jadi setiap seseorang itu ya, sahabat ya, mempunyai keahliannya masing-masing ya, sahabat ya. Ada yang memang ahli di bidang pengolahan tentang bongkahan-bongkahan seperti ini. Ada yang hanya khusus mencari, seperti anak sumut khusus mencari titik-titik emas ya. Belajar itu pun masih belajar ya, sahabat. Belajar khusus untuk mencari titik-titik emas. Namun bagi yang sudah berpengalaman tentang bongkahan-bongkahan mengandung emas seperti ini, sahabat, mereka akan mengelolanya sedetailnya ya, karena tidak semua kita bisa menguasainya, sahabat. Jadi kalau bongkahan ini, sahabat, sudah ada sahabat kita ya yang mengambil ya, meminta apabila mendapatkan bongkahan-bongkahan ciri-ciri khas yang mengandung emas. Namun kita hanya mempelajari tentang ciri-ciri bongkahan yang mengandung emas ya, sahabat. Karena sahabat kita itu membutuhkan bongkahan-bongkahan seperti ini untuk dikelolanya. Jadi ini sudah ada yang pesan ya, sahabat ya. Sudah ada yang pesan sahabat kita. Jadi sahabat, ada lagi di satu wilayah daerah, mungkin ini batuan seperti ini banyak yang paham. Para pencari emas banyak yang paham ya. Terutama para yang suka mencari
berupa bongkahan-bongkahan seperti ini ya. Banyak yang mengenali ciri-ciri seperti ini. Ciri-ciri seperti ini banyak diburu para pencari emas dengan cara sistem gelondong ya, gelondong ataupun cara penghalusan. Jadi ini juga anak sumut tidak paham ya. Kalau ada yang bertanya bagaimana cara pengelolaannya, anak sumut cara mengolahnya tidak paham. Namun untuk memahami yang mengandung emas, anak sumut juga mempelajarinya ya sahabat ya, mempelajarinya. Karena sahabat kita sendiri membutuhkan bongkahan-bongkahan seperti ini untuk dikelolanya ya. Ini juga baru kita dapatkan bongkahan yang seperti ini. Ini diantara serat-seratnya ini sahabat ya, yang ada di kandungan karir sini. Inilah termasuk kandungan urat-urat ya, urat-urat emas tersebut. Ada yang bercampur dengan logam perak ya, perak. Ada juga logam-logam perunggu ya. Ada juga logam-logam zat besi di sini ya sahabat. Dan ada juga kandungan emas di antara sela-sela urat-urat tersebut ya sahabat ya. Jadi sahabat, ya bagi yang ingin belajar mencari emas, tetap semangat terus untuk mencari emasnya ya sahabat ya. Setidak-tidaknya untuk melepaskan hobi ya. Bahkan bisa juga untuk menjadi kebutuhan, mendongkrak kebutuhan kehidupan ya. Setidak-tidaknya untuk menjadi hobi, untuk menambah semangat ya. Jadi intinya sahabat, dimanapun kita mencari yang memang daerah tersebut berpotensi emas, biasanya ada juga kandungan-kandungan bongkahan yang mengandung emas di wilayah daerah tersebut. Maka kita pelajari di daerah-daerah mana asal-usul emasnya, dari mana kandungan-kandungan emas tersebut berada. Ini kalau seperti ini sahabat, terkadang mau dia berupa emas itu berupa apa ya, seperti lempengan-lempengan gitu ya sahabat ya, menempel di sela-sela antara urat-uratnya ini sahabat ya, urat-urat ini. Ada juga yang berupa halus-halus. Maka para ahli-ahli untuk pengelolaan emas ini, bebatuan seperti ini, mereka dengan cara menghaluskannya ya sahabat, menghaluskannya lalu dikelolanya dengan cara mereka ya. Kita juga tidak paham itu ya sahabat ya, dengan cara masing-masing mereka ya. Karena anak sumut mencari emas dengan cara manual ya sahabat. Kalau anak sumut mencari emas dengan cara manual ya, mempelajari titik-titik emas di daerah-daerah yang manual lah begitu ya sahabat, dengan cara manual ya. Namun perlu juga untuk mempelajari bongkahan-bongkahan seperti ini untuk dikelola, karena tetap ada di antara para pencari emas hanya khusus untuk pengelolaan bongkahan seperti ini. Jadi banyak sekali untungnya apabila kita beraktivitas untuk mencari emasnya ya sahabat ya. Seperti ini sahabat ya. Ini berupa emas-emas serbuk seperti yang kita katakan ya. Namun ini emas serbuknya sangat rapat ya sahabat. Rapat. Halus-halus rapat ya. Begitu juga ini. Bahkan dilihat sahabat. Dilihat begini sahabat. Ini bisa kita lihat langsung. Ada berupa emas-emas serbuknya sahabat. Halus-halus gitu sahabatnya. Halus dia. Langsung bisa nampak gitu ya sahabat ya.
emasnya, namun halus-halus sekali, halus-halus. Jadi semoga video ini bisa bermanfaat ya bagi kita semua untuk tetap semangat dalam mencari emas. Namun maaf ya sahabat, setiap di daerah-daerah tertentu, wilayah tertentu, banyak sekali yang tidak bisa kita beritahukan nama daerah tempatnya ya sahabat ya. Karena masyarakat tersebut tidak mengizinkan untuk diberitahukan nama daerahnya, karena itu adalah wilayah mata pencarian mereka, begitu sahabat ya. Jadi harap maklum. Oke, ini hanya untuk menambah motivasi kita untuk tetap semangat mencari emas. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sukses selalu buat kita semua. Salam dari anak Sumut. Salam buat keluarga semua dan sahabat-sahabat semua.